Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai peserta program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan akan mewawancarai rekan kerja saya, Bapak Samsudin L, dalam pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 yakni coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan pra-observasi, nantinya akan ada pada saat observasi dan juga pasca observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, pemberian luar biasa. Oke, baik Pak Samsudin. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya itu agar nanti ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan nanti dengan Pak Samsudin bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini nantinya. Itu Pak Sam. Ya. Baik ya. Jadi untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan pra-observasi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Samsudin. Boleh ya? Iya boleh, silakan. Baik Pak Sam. Untuk pertanyaan pertama ini Pak Sam terkait tujuan pembelajaran. Jadi nanti di pembelajaran Pak Sam itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Samsudin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran kedepannya yaitu murid mampu mengidentifikasi unsur-unsur SPOK dalam kalimat. Yang kedua, murid mampu menyusun kalimat sederhana dengan pola SPOK. Yang ketiga, murid mampu mengembangkan kalimat SPOK menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, murid mampu menerapkan pemahaman SPOK dalam proyek kelompok untuk membuat cerpen sederhana. Jadi berarti materinya tentang membuat kalimat SPOK. Iya. Dan ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Samsudin capai ya di pembelajaran ini. Baik, kemudian untuk area pengembangan, Pak Samsudin ingin mengembangkan area nantinya seperti apa? Maksudnya Pak Sam ingin di area yang kognitif kah, psikomotor kah, atau bagaimana? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan murid, karena nanti murid akan melakukan aktivitas yaitu mengidentifikasi unsur SPOK yang ada di dalam kalimat dan membuat proyek cerpen sederhana dengan pola kalimat SPOK. Begitu Pak. Oh begitu ya. Baik, jadi mereka nanti langsung praktek seperti apa, mengidentifikasi dulu, kemudian menyusun, mengembangkan dan menerapkan pemahaman SPOK dalam proyek pembuatan cerpen ya. Cerpen sederhana. Kemudian nanti mungkin Pak Samsudin akan melaksanakan pembelajaran dengan model apa? Apa model pembelajaran yang Pak Samsudin akan gunakan nanti? Untuk pembelajaran ini sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Oh baik, jadi pembelajarannya berbasis proyek Pak ya? Iya. PBL begitu. Tentunya nanti kan di kegiatan itu ada sintaks-sintaks dari PJBL yang akan Bapak terapkan. Untuk strategi pembelajarannya nanti bagaimana Pak? Strategi apa yang Bapak terapkan nanti? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan ke arah diferensiasi proses dan produk. Begitu Pak. Oh begitu. Jadi baik, nanti ada diferensiasi ada prosesnya, diferensiasi produk ya. Iya. Oh begitu. Kalau untuk prosesnya Pak bagaimana nanti? Kalau untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan murid berdasarkan audio visualnya dan kinestetiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda. Berarti Bapak jadi prosesnya itu memetakan sesuai gaya belajarnya ya, sesuai dengan program belajar mereka. Ada yang visual, kinestetik, begitu Pak ya. Iya. Kemudian untuk produknya bagaimana Pak? Untuk produknya ini nanti murid diberikan kebebasan untuk membuat cerita berupa tulisan, rekaman audio,
atau membuat video dirinya bercerita, jadi sesuai dengan kemauan dan kemampuan murid tersebut. Oh begitu Pak ya. Ya. Kemudian nanti kan Bapak juga menyisipkan pembelajaran sosial emosional ya pada saat musim pembukaannya, bisa Bapak bikin di situ apa ada teknik-teknik yang diterapkannya seperti teknik stop dan lain sebagainya. Oke Iya. Bapak. Kemudian Pak Sam, untuk penilaiannya nanti bagaimana? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan teks tertulis yang pasti dari hasil analisis tadi, yang dari hasil tugas murid, dan di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap murid melalui observasi. Oh begitu ya Pak. Iya. Kemudian Pak Sam, untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa ya? Untuk sasaran kelasnya nanti saya di kelas 7. Kelas 7. Iya. Jam berapa Pak? Jam pertama dan jam kedua. Yang pertama kedua. Kalau boleh tahu hari apa Pak? Pagi? Hari Selasa. Hari Selasa. Iya. Oh iya. Baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya cukup Pak ya Pak Sam. Jadi Iya. saya hanya pengen tahu saja nanti arah kegiatan pembelajaran Pak Sam itu, karena nanti kan saya pantau dan saya amati juga berkaitan dengan hal ini, dan saya harapkan nanti di hari Selasa itu Iya. jadwal kita nanti pelaksanaan observasi Pak Sam bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di sini, dari tujuan pembelajarannya, strateginya, modelnya dan lain sebagainya ya. Iya. Saya harap semua bisa teramati, bisa tercatat begitu ya Pak Sam. Jadi agar pembelajarannya juga bisa maksimal nanti. Jadi harapannya nanti di hari Selasa itu kita berjumpa lagi di kegiatan observasi, dan Iya. setelah observasi nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasinya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Sam. Iya. Sekian dari saya dulu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi begitu tadi Bapak Ibu kegiatan pra observasi yang saya berikan ke rekan saya Pak Samsudin L, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran pada pagi hari ini yaitu kalimat SP OK, yaitu subjek, predikat, objek. Sebelumnya kan kita sudah membuat kalimat toh. Hari ini kita membuat cara atau mengidentifikasi unsur kalimat SP OK. S subjek. Subjek adalah yang melakukan tindakan atau keadaan. Kalau predikat, apa tadi? Predikat. Misalnya itu kata kerja. Misalnya apa? Membuang. Apa tadi? Dari sini. Ini tadi subjeknya, pelaku yang melakukan tindakan tertentu. Kemudian predikat, kata kerja,
subjek. Saya, Budi, dokter, ayah. Apalagi Desi. Sebagai orang dong. Nah, dolphin. Adelia. Contoh predikat. Mencuci, memanjat, memeriksa, memotong, memasak. Apa lagi? Sudah mencuci. Apa lagi? Yang lain ada yang bisa kasih contoh? Hah? Membuang. Apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Hah? Pilih apa? Hah? Iya, menjaring. Contoh. Kasih contoh. Siapa yang bisa kasih contoh? Apa dulu subjeknya? Dolphinus menjaring. Menjaring. Ada subjek, ada predikat. Dolphinus sebagai subjek, menjaring sebagai predikat. Menjaring apa? Apa yang bisa jaring? Ya, ikan. Nanti kena pindahkan tuh ikan. Di mana? Nah, tempatnya di mana? Atau pukul berapakah? Nah, biasanya di mana menjaring ikan? Nah, di kali putus. Berarti menunjukkan kata tempat. Lanjut. Ini objek, baju, pohon, pasien, rumput, apa lagi? Yang kita biasa nilai apa tadi? Ikan, ya, daging. Contoh keterangan, pukul berapa? Pukul 6.00. Tadi ke sekolah pukul berapa? Hah? 6.30. 7.30. Jam 7.15 lah. Sampai di sekolah 7.30. Ada yang bisa kasih contoh waktu? Nah, kasih subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Siswa, apa? Atau contoh kecil saja. Manuel berangkat. Berangkat tadi apa? Predikat. Kata kerja. Berangkat ke sekolah. Ke sekolah itu apa? Ke kantor, kan? Diatori. Ya. Ini contohnya, saya mencuci. Saya mencuci. Saya sebagai subjek. Mencuci sebagai apa tadi? Hah? Mencuci. Baju pukul 6.00. Saya mencuci baju pukul 6.00. Pukul 6.00 itu keterangan apa tadi? Waktu. Ya, keterangan waktu, betul Yonan. Kalau baju dia masuk apa tadi? Objek. Saya subjek. Ya, saya subjek. Saya mencuci baju pada pukul 6.
sesuai dengan susunannya. Memanen buah ibu di kebun. Nah, memanen itu predikat. Kemudian buah objek. Ibu subjek. Di kebun. Iya, betul. Ini berarti ibu. Subjek toh. Baru ya, manen. Nah, berarti dia adalah predikat. Manen kata kerja. Kemudian apa lagi? Buah. Misalnya buah apa? Buah mangga. Kita ganti buah mangga ya. Buah mangga. Ini sebagai objek. Di mana tadi? Di kebun. Ya, di kebun. Itu adalah keterangan. Iya, keterangan tempat. Baru yang betulnya tadi, ibu memanen buah di kebun. Contoh yang kedua, mainan robot di toko pelangi adik membeli. Mainan robot, ya mainan robot adalah objek. Di toko, siapa yang bisa susun itu? Gimana? Tinggal susun saja. Ini, kau susun ini menjadi kalimat SPOK. Nah, S dulu, cari dulu S. Ya, kau susun saja dulu sesuai dengan susunannya SPOK. Yang lain yang ketawa. Oh, mainan robot. Ya, mainan robot. Ya sudah ya, jangan ribut. Nanti yang lain siapa yang bisa? Kan kita disusun. Iya, kita disusun seperti itu. Iya. Oh, senang saja. Ingat susunannya ya, SPOK. Iya, nanti biarkan dia dulu. Apakah sudah bisa atau belum? Harusnya? Diam-diam. Siapa yang tidak hadir? Kilo.
Diem. Tahan tuh. Empat. Ada nomor satu lagi. Wajib. Hah? Siapa lagi namanya? Valen. Iya, hampir ini mukanya Yoris. Ini lagi ganteng tuh.
lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dasrianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan rekan saya Pak Samsudin. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Kopada Utara ini. Kami akan berbincang-bincang terkait tentang hasil observasi yang telah kami lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Baik Pak Samsudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dasrianto. Iya baik Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak, kita ketemu lagi nih Pak setelah kita kemarin melakukan pra observasi, setelah itu observasi dan hari ini kita melakukan yang namanya pasca observasi Pak ya. Iya. Jadi kita akan berbincang-bincang nih Pak terkait tentang hal-hal yang telah Bapak lakukan pada saat proses observasi atau pada saat proses pembelajaran Bapak yang telah Bapak lakukan ya. Iya. Baik Pak. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang itu. Yang pertama nih pertanyaan saya Pak. Bagaimana perasaan Bapak pada saat kegiatan observasi ini berlangsung Pak? Ya, perasaan saya selama observasi, pertama saya merasa gugup karena saya kurang terbiasa dengan adanya kamera di dalam proses pembelajaran saya, begitu. Oh gitu Pak ya. Jadi Iya. Bapak agak sedikit Iya, merasa gugup ada- ya karena adanya iya. kamera ya Pak. Kemudian ya Pak, perasaan Bapak ketika saya ada di situ Pak, bagaimana Pak dengan kehadiran seorang supervisi di dalam kelas? Ya, itu juga sebagai apa ya, yang membuat saya tidak percaya diri. Iya. Tapi lama kelamaan saya sudah welcome, begitu. Oh begitu Pak ya. Jadi istilahnya di awal Di awal itu saja. Bapak agak merasa kurang percaya diri ya. Iya, iya, Dulu iya. ya Di awal karena saja. saya yang mengamati di situ. Iya. Tapi ya memang Pak terlihat ketika saya pertama ketika pembelajaran pertama dimulai itu Iya. agak-agak sedikit kaku-kaku, tapi setelahnya Iya. sudah tidak lagi Pak ya. Iya. Ya biasa Pak. Oke. Baik Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada saat observasi ini? Proses pembelajarannya berlancar dengan baik. Sintak-sintak ya atau model pembelajarannya saya sampaikan itu berjalan dengan lancar. Kemudian saya menggunakan di sini model berdiferensiasi. Oh begitu Pak. Iya. Kemudian metode yang Bapak gunakan kan metode PJBL. PJBL, Pak, ya? iya. Apakah sintak-sintaksnya sudah? Iya, sudah tersampaikan. Iya. Sampaikan. Menanyakan kontekstual. Iya. Baik Pak. Memang saya amati memang sintaks-sintaks pembelajaran Bapak itu sudah terlaksana. Kemudian Bapak memang juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang Iya. mendukung gaya belajarnya murid, mulai dari menampilkan video, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk murid-murid ya, pertanyaan pemantiknya. Oke Pak. Iya. Baik Pak. Selama proses pembelajaran tersebut, ada hambatan-hambatan yang Bapak temui di situ? Apa saja Pak hambatan-hambatannya yang Bapak temui? Ya, hambatan yang saya temui selama proses pembelajaran ini yaitu peserta didik kurang interaktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan atau saya lontarkan kepada mereka. Oh baik Pak. Jadi ada dua hambatan yang Bapak Iya. temui ya. Yang pertama tadi peserta didik kurang interaktif Iya, dengan kurang interaktif. selama proses pembelajaran. Kemudian peserta didik Bapak agak kurang percaya diri dalam Iya. pertanyaan yang Bapak sampaikan. Oke, itu Pak ya dari dua hambatan-hambatan itu. Iya. Kemudian baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait tadi hambatan-hambatan. Ya. Apa sih yang menjadi alasan sehingga hambatan tersebut bisa terjadi pada saat proses pembelajaran Pak? Ya, mungkin karena media pembelajaran yang saya tampilkan itu berupa video yang di Chromebook, Iya. sehingga mungkin terlihat lebih penampilannya ke siswa itu mungkin tidak terlalu jelas begitu. Iya, kemudian yang kedua mungkin siswa merasa malu atau kurang terbiasa dengan kehadiran guru di dalam kelas, guru lain maksudnya di dalam kelas begitu. Oh, begitu, Pak. Jadi menurut Bapak nih alasannya kenapa hambatan terjadi karena tadi yang pertama
media hanya ditampilkan di Chromebook Ya, dan ukurannya kecil Pak ya. ukurannya kecil. Iya, jadi murid tidak bisa maksimal dalam melihatnya dan memahami video tersebut. Kemudian juga Bapak bilang bahwa murid mungkin merasa malu Ya. dengan kehadiran saya, dengan mungkin juga kamera, sehingga dia tidak pede dalam menjawab pertanyaan Pak ya. Ya. Oke Pak, baik. Kemudian untuk solusinya Pak, untuk menghadapi atau meminimalisir tantangan yang ada atau hambatan yang ada ini, apa yang solusi yang bisa Bapak berikan? Ya, solusi yang saya bisa berikan terkait tadi hambatan tadi itu, yaitu menyiapkan media pembelajaran seperti poster atau ukuran yang lebih lebar lagi supaya materi kelihatan, maksudnya siswa dapat melihat materi tersebut dengan jelas. Sambil melihat video, kita juga gunakan media yang lain begitu supaya terlihat jelas. Kemudian membiasakan juga siswa untuk tampil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru begitu, sehingga dia terbiasa untuk atau percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Oh begitu Pak ya. Jadi Ya. dari hambatan yang ada, Bapak menawarkan solusi bahwasanya Bapak ingin mengganti medianya menjadi media yang lebih besar Ya. ya Pak, supaya murid bisa Murid melihat, bisa melihat dengan- semua. dengan jelas Pak ya. Iya. Jadi mungkin medianya tadi apa Bapak, poster ya, poster, Iya, poster gambar-gambar, atau yang media lain. media lainnya Pak ya. Kemudian juga Bapak ingin membiasakan murid Iya, membiasakan untuk menjawab pertanyaan supaya Iya. mereka tidak malu lagi, Iya, sehingga malu. mereka lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Iya, Bagus begitu. sekali Pak solusi yang ditawarkan. Baik Pak. Kemudian kira-kira kapan Bapak ingin memulai rencana aksi ini Pak? Rencana yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Rencana aksi saya akan lakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 10 Iya. ya, bulan 10 2024. Iya. Saya akan menerapkan tadi solusi-solusi yang yang telah saya buat ini. Baik Pak ya. Jadi rencana aksinya Bapak akan melakukannya di pertemuan berikutnya pada Iya. hari Kamis ya Pak, tanggal Pada 10 ya Kamis, Pak. iya. Iya, baik sekali Pak. Oke. Ya, memang dari keseluruhan tadi Pak, saya dari keseluruhan hasil observasi saya juga sudah mencatat memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, Iya. kalau ada murid memang yang agak kurang percaya diri dalam menjawab, kemudian apa namanya, sintak-sintaknya memang juga sudah terpenuhi semua, baik seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak, kita sudah di penghujung perbincangan kita nih Pak tentang Iya. hasil observasi kemarin. Iya, memang Bapak sudah menyampaikan dengan detail perasaan Bapak tadi Iya. pada saat observasi, kemudian bagaimana hambatan-hambatan yang Pak dapatkan, yaitu tadi karena peserta didik agak kurang pede ya dalam menjawab pertanyaan, kemudian tidak interaktif, dan Iya. juga Bapak sudah memberikan solusi ingin supaya medianya lebih bagus lagi. Iya. Ya bagus Pak ya. Kemudian Bapak ingin membiasakan murid-murid dalam menjawab pertanyaan. Iya Pak. Iya. Baik Pak, saya pikir begitu saja Pak untuk pertemuan. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya, dan sudah bersedia juga untuk membantu saya dalam pemenuhan tugas pada program ini, program pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 2.3. Baik, terima kasih. Begitu tadi perbincangan saya dengan Pak Samsudin, rekan kerja saya di SMP Negeri Kohorda Utara. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Pak, sebelum kita tutup videonya ini, ini percakapan kita, ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pasca observasi ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Dasrianto. Ingin ada waktunya untuk mengevaluasi saya, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki cara pembelajaran saya begitu. Baik, terima kasih juga Pak Iya. ya, sudah bersedia untuk saya supervisi seperti ini. Baik Pak, Iya. terima kasih. Oke, baik, demikian dari kami
terkait video pasca observasi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.